Saudara-saudari terkasih, seringkali kita tidak mengetahui ataupun kita tidak menyadari betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Baik orang yang kita sayangi atau yang menyayangi kita, benda, waktu, kesempatan, atau hal-hal yang lain. Seringkali membuat kita memandang rendah apa yang kita miliki saat ini ketika kita melihat apa yang orang lain miliki saat ini. Kita terpikat oleh silaunya pantulan cahaya milik orang lain. Padahal yang terlihat belum tentu seindah nampaknya. Seringkali kita melihat orang lain tampak lebih bahagia. Kekasih orang lain tampak lebih tampan atau cantik, atau hal-hal yang lain yang lebih baik daripada yang kita miliki. Sebuah ilustrasi tentang seorang gadis kecil yang memperoleh sekeping uang logam perak yang pada saat itu diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dia sangat senang dan bahagia karena itu adalah uang pertamanya. Ia sangat menyayangi uang logam itu. Dia sangat menjaga dengan baik. Tempatnya pun dia khususkan di dalam tas saku berbahan bludru yang selalu tergantung di lehernya. Kalau malam, tas itu akan digenggamnya erat-erat. Sebab menurut dia akan banyak pencuri yang mengintai uang logamnya. Pagi-pagi ketika ia bangun, ia mengambil minyak memoles uang logam peraknya agar terlihat bersinar. Setiap ada kesempatan, uang logam itu akan dia pamerkan kepada teman-temannya. Sebab menurut dia, logam perak itu adalah harta yang paling berharga yang ia miliki. Pada suatu kesempatan, gadis kecil ini berjalan mengelilingi sebuah pertokoan. Dia melihat seorang pria muda seusianya membawa sekeping logam seperti miliknya. Hanya berbeda warna dengan kepunyaannya. Dia melihat berwarna kuning mengkilap. Wah, emas, pikirnya. Aku harus memiliki itu. Lalu sang gadis menghampiri pria muda dan bertanya, "Boleh kutukar logam perakku dengan logammu?" Lalu pria itu bertanya untuk meyakinkan gadis kecil itu. "Apa kamu yakin ingin bertukar denganku?" Si gadis kecil diam sejenak. Namun cahaya kuning menyilaukan dari uang logam milik pria itu membuat pikirannya buyar. "Akan kutukar," katanya dengan mantap. Lalu sekarang sang gadis memiliki logam berwarna kuning yang mengkilap yang ia peroleh dari tukar-menukar uang dengan orang lain. Dia meletakkan logam barunya dalam tas bludru dan dia bawa pulang. Dengan bangga, dia menunjukkan logam barunya kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya bilang logam perak itu jauh lebih bagus. Ia marah. Gadis itu pulang ke rumah dan memperlihatkan logam barunya kepada ayah. Ayah bilang bahwa itu bukan keputusan yang bijaksana. Sebab menukarkan logam kesayangannya dengan logam yang baru. Si gadis pun bertambah kesal. Dia marah. Lalu ketika ia teringat akan tas bludrunya, ia membuka dan mengeluarkan uang logam yang terdapat di dalamnya. Diperhatikannya logam barunya. Lalu si gadis itu mengambil minyak dan menggosok uang logamnya. Tak lama si gadis mengambil elap. Entah mengapa dengan agak panik si gadis mengambil tisu. Ia terus menggosok logamnya dengan minyak dan lap. Kemudian menggosoknya lagi dengan tisu. Melihat tingkah anaknya, si ayah menghampiri si gadis dan bertanya, "Ada apa, gadis manis? Mengapa engkau tampak bingung?"
Dengan berlinang air mata, anak gadis kecil itu menangis. "Ayah, logam baruku tampak kusam, tampak hitam, tidak bisa bersih dengan minyak. Biasanya kalau kugosok, dia semakin berkilau. Ini semakin kusam, Ayah." Lalu dengan menarik nafas panjang, ayah berkata dengan tenang, "Gadis kecil ayah yang manis, kamu tahu logam yang ayah berikan kepadamu logam apa?" Lalu gadis itu menjawab, "Tahu, logam perak kan?" "Betul," kata ayahnya. "Yang seharusnya logam perak itu jauh lebih berkilau dan lebih mahal daripada logam perak ini." Sang ayah berkata dengan sabar, "Benar, ini tampak seperti logam emas. Tetapi ini bukan logam emas, anakku. Ini adalah logam tembaga. Ia tampak seperti emas, namun tidak seindah emas. Bahkan tidak seindah perak yang ayah berikan." Lalu gadis itu mengerti mengapa teman-temannya semua mengatakan bahwa logam peraknya jauh lebih indah. Dia menyesal, dia berusaha mencari pria itu, namun gagal untuk menebus logam perak itu kembali. Bersyukurlah saudara-saudari yang terkasih akan segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Jangan pernah terpukau, jangan pernah menyesali, jangan pernah menginginkan apa yang orang lain miliki saat ini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tuhan memberkati kita semua.